Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Kita lanjutkan kembali, ikhwah. Pelajaran kita masuk ke tawabi'. Dan ini setiap kata yang i'rabnya mengikuti kata sebelumnya. Pertama, kita akan membahas na'at. Itu posisi di dalam kalimat yang menjadi sifat. Dan sifat ini mengikuti i'rab kata sebelumnya. Dan tentunya juga ada pembagian sifat atau naat yang mengikuti i'rab kata setelahnya tapi masih berkaitan dengan kata sebelumnya. Kita akan baca. Awalan an-na'at an-na'atu ya. Wa yuradifuhum, dan persamaannya itu as-sifah wal mausuf, as-sifah wal wasfu. Jadi naat itu juga bisa disebut dengan sifah atau juga wasf, al-wasfu. Apa itu naat? Apa itu sifat? Apa itu wasf? Nah, ini definisinya. Beliau nukilkan dari Awdahul Masalik, syarah Alfiyah Ibnu Malik, yang dimana syarah tersebut dari Ibnu Hisham Al-Ansari. Na'at adalah at-tabi'u, dia adalah tabi', kata yang mengikuti, alladhi yukammilu matbu'ahu bidalalatihi ala ma'nan fihi au fima yata'allaqu bihi. Yang mana dia berfungsi untuk yukammil, kammala yukammilu, fa'ala yufa'ilu, menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Matsbu'ahu, kata yang diikutinya. Bidalalatihi, dengan petunjuk, dengan penunjukannya ala maknan, atas suatu makna fihi yang ada padanya, au fima yata'allaqu bihi, atau pada apa yang berkaitan bihi dengannya. Nah, ya, dengan si tabi'at tersebut. Fihi, pada si tabi'at tersebut. Nah, atau pada matsbu'nya, pada yang diikutinya. Nah, ya. Ya ta'allaqu bihi, berkaitan dengan apa yang diikuti, apa yang diikutinya. Nahu, contoh seperti hadara Zaidun at-tajiru. At-tajiru adalah tabi'un. Kita lihat kenapa dia tabi'un, muzakkar. Sama seperti Zaid. Apa tanda muzakkar tajir? Tidak ada tak marbutah. Oke. Kemudian makrifat dengan al. Karena memang ini kondisi makrifat, bentuknya dia. Ada mengikuti Zaid yang makrifat. Doma, doma. Ini kan menandakan irobnya sama rofa, rofa. Maka di sini tajir mengikuti Zaid dan dia telah menunjukkan atas makna yang ada padanya. Menunjukkan makna yang ada pada si Zaid. Bahwasanya Zaid ini maknanya adalah seorang pedagang. Disempurnakanlah itu dengan adanya tajir. Maka inilah yang dimaksud dengan yukamilu matbu'ahu. Menyempurnakan yang diikutinya. Yakni tajir menyempurnakan si Zaid. Contoh yang kedua, hadara Zaidun at-tajiru abuhu. Nah, ini jenis naat yang kedua. Nah, Zaid, ya, Zaid tabi'un, at-tajiru sebagai tabi'un li Zaid, ya, Zaid. Wa qad dalla ala ma'nan fi ismin lahu. Nah, dan sungguh telah menunjukkan atas makna pada isim yang ada padanya, alaqah, hubungan dengan Zaid. Nah, jadi dia menunjukkan atas makna pada isim yang punya hubungan dengan Zaid, lahu alaqah, yang punya hubungan dengan Zaid, wahwa abuhu. Berarti tajir di sini dia kemana larinya? Ke Zaid kah atau ke Abu? Ke A, ke Abu, ya. Aku.
Zaid yang bapaknya itu adalah seorang pedagang. At-tajiru abuhu. Nah, nah, wahwa abuhu. Nah, katanya isim yang dia dimaknai dengan tajir di sini memiliki alaqah kepada Zaid. Mana alaqahnya? Hu. Harus ada domirnya di sini yang kembali kepada si Zaid. Isim yang berada sebelum si Na'at. Paham ya? Nah, kalau kita ganti Zaidun menjadi Fatimah, hadarat Fatimatu at-tajiru Abuha. abuha, ya. Ini jenis Na'at, namanya Na'at sababi. Wa yusamma an-na'tu fil misalil awal. Contoh hadara Zaidun at-tajiru ini adalah contoh naat hakiki. Sedangkan contoh hadara Zaidun at-tajiru abuhu ini adalah contoh naat sababi. Tanqasim taksimun na'ti. Taksimun na'ti pembagian na'at. At-taksimu al-awwalu pembagian yang pertama. Yanqasimu an-na'tu bi'tibari ma'nahu ila hakikiyyin wa sababiyyin. Yanqasimu an-na'tu na'at terbagi bi'tibari ma'nahu berdasarkan maknanya kepada dua pembagian yakni hakiki dan juga sababi. Apa itu na'at hakiki? Na'at hakiki adalah huwa alladhi yadullu ala ma'nan fi nafsi matbu'ihi. Dia yang menunjukkan atas makna pada matsbu itu sendiri yang dia ikuti. Kembali kepada kata sebelumnya, hadza rajulun mujtahidun. Maka mujtahidun di sini menunjukkan makna pada si rojul. Karena rojul adalah matsbu'nya. Fin nafsi matsbu'ihi. Pada diri si matsbu'nya. Nah, pada si rojul ini. Irobnya bagaimana? Mujtahidun, na'tun. Nah, boleh kita sempurnakan dengan redaksi hakikinya. Agar semakin lebih spesifik kembali. Na'tun hakikiyun li'annahu yadullu ala ma'nan fi nafsi masmu'ihi rajul. Gitu. Oke. Atau mujtahidun na'tun hakikiyun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah. Kalau ini kan untuk menunjukkan pembelajaran saja. Li'annahu yadullu ala ma'nan ya fi nafsi masmu'ihi. Kemudian yang kedua ada na'at sababi. Apa itu na'at sababi? النعت السببي هو الذي يدل على معنى في اسم بعده له ارتباط بالمنعوت. Jadi ada istilah naat dan ada istilah man'ut. Naat itu adalah sifatnya, kalau man'ut itu adalah mausufnya yang disifati. Nah, naat sababi adalah isim yang menunjukkan atas makna pada isim yang setelahnya. Contoh, rajulun mujtahidun abuhu. Nah, ya. Mujtahidun ini maknanya melekat pada siapa? Pada rojul kah atau pada lafal abu? Abu. Iya, Abu, min fi ismin ba'dahu pada isim yang setelahnya sinaat ya. Ini pada isim setelah mujtahid abu. Nah, kita langsung lihat ketentuan di sini ya. Kalau masalah i'rabnya, nah, kalau masalah i'rabnya, bahkan nakirahnya dia mengikuti kata sebelumnya nih, ya. Nah, terkait nakirah. Terkait apa? Nakirah. Nah, muzakkar muannasnya mengikuti kata setelahnya. Gitu. Kemudian lahu irtibatun bil man'ut. Di man'ut itu terdapat irtibat, pengikat, robit. Mana robitnya abuhu yang harus kembali kepada kata rajul? Domir, domirhu. Oke.
Mujtahidun na'tun sababiyun li'annahu yadullu ala ma'nan fi ismin lahu irtibatun bil man'ut wa huwa abuhu. Ya, na'am. Man'ut, ya. Irtibat bil man'ut, man'utnya tetaplah rojul di sini ya. Man'utnya apa? Tetap rojul. Jadi irtibat. Jadi isim yang terletak setelah si na'at ini dia punya irtibat kepada man'ut. Maksudnya hu di sini atau abuhu di sini yang dia irtibat terikat kepada lafal rojul. Wal khulasah dan kesimpulan anna na'ta al hakikiyah bahwasanya na'at hakiki ini ya bahwasanya na'at hakiki ini bagus yadullu ala ma'nan fi ismin qablahu. Oke. Na'at hakiki ini dia menunjukkan atas makna pada isim sebelumnya. Wa yu'rabu na'tan lihadzal ismi dan diirab sebagai na'at untuk isim ini, isim sebelumnya. Wa anna na'ta as-sababiyyah dan na'at sababi yadullu ala ma'nan fi ismin ba'dahu. Dia menunjukkan atas makna pada isim yang terletak setelahnya. Lahu irtibatun bismin qablahu. Nah, terdapat atau dia memiliki irtibat dengan isim yang sebelumnya, sebelum sinaat. Wa indal i'rabi, nah ketika mengi'rab, yu'rabu an-na'tu as-sababiyyu na'tan lima qablahu wa laisa lima ba'dahu. Hmm. Jadi untuk na'at sababi itu dia di'rab sebagai na'at terhadap yang sebelumnya, bukan untuk yang setelahnya. Jadi clear ya. Bahwa saya pada contoh ini hadza rajulun mujtahidun abuhu, mujtahid tetaplah menjadi naat untuk rojul dan rojul di sini kita sebut dia sebagai man'utnya ya. Nah, lantas nanti bagaimana dengan abuhu? Jadi apa dia? Nanti dulu ya. Kita akan bahas itu sesuai dengan peletakannya. Ada ketentuan-ketentuan nantinya. Nah, kita akan lihat di sini kesesuaian, kesamaan, mutabaqatun na'ti lil man'ut. Kalau tadi kita sudah mengetahui mana na'at, mana man'ut, baik dari kategori na'at hakiki maupun kategori na'at sababi, sekarang kita lihat unsur-unsur yang harus dia sama dengan man'utnya nih. Kita lihat dari yang na'at hakiki terlebih dahulu. Yatsba'u man'utahu, na'at hakiki ini mengikuti man'utnya fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ai apapun itu fil i'rabi pada i'rabnya, fit tankiri wa ta'rifi nakirah dan ma'rifatnya. Kemudian yang ketiga adalah at-tadzkir wa ta'nits muzakkar dan muannasnya, dan yang keempat adalah adat al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Ini nat hakiki. Maka oleh sebab itu kita lihat contoh hadza rajulun mujtahidun. Mujtahidun ini ikut dari segi i'rab ya kan, sama-sama rofa ditandai dhammah tuh. Nah, ya. Kemudian dari segi nakirah ma'rifat dia mengikuti nakirahnya rojul. Ya, muzakkar muannasnya dia mengikuti muzakkarnya rojul. Kemudian dari segi adat jumlahnya dia mengikuti mufradnya rojul. Beres. Ini nahat hakiki. Itu ketentuannya. Ketika naat harus mengikuti man'ut dari empat sisi. Nah, nahu contoh lagi di sini. Dari berbagai i'rab nih beliau contohkan yang rofa, nasab maupun yang jar. Hadara rajulun mujtahidun. Paham ya? Mujtahidun mengikuti rajul. Kemudian ra'aitu rajulan mujtahidan. Mujtahidan mengikuti rajulan. Salamtu ala rajulin mujtahidin. Mujtahidin mengikuti rajulin. Nah, berikutnya lagi contohnya hadara ar-rajulu al-mujtahidu. Ini yang ma'rifat. Nah, kemudian ra'aitu ar-rajula al-mujtahida. Al-mujtahida ikut ma'rifatnya si ar-rajula. Nasab. Salamtu ala rajuli al-mujtahidi al-mujtahidi. Ikut ma'rifatnya ar-rajuli yang majrur pun juga sama.
Kemudian yang muannas, hadarat fatatun mujtahidatun, muannas, marfu, nakirah, nah, ya, mujtahidatun ikut fatatun. Ra'aitu fatatan mujtahidatan, nasab, muannas, ya, nasab, muannas, nakirah, mufrad, ya. Nah, mujtahidatan ikut fatatan. Salam tu ala fatatin mujtahidatin. Nah, mujtahidatin ikut fatatin. Kemudian yang musanna, nah yang adatnya dua, gitu. Tasniyah dia. Hadara rojulani mujtahidani. Ah. Kemudian hadara rijalun mujtahiduna yang jama'. Hadarat fatayatun mujtahidatun yang jama' muannas salim. Mujtahidatun ikut ke fatayatun jama' muannas salim. Baik. Kemudian yang kedua untuk naat sababi. Nah, ini beliau pakai skema nih. Bagus sekali kita pahami sama-sama. Yang pertama, dia mengikuti yang sebelumnya untuk naat sababi. Dia ada yang mengikuti isim sebelumnya, ada yang mengikuti ya isim setelahnya. Kemudian ada pula yang dia tidak mengikuti sesuatu fil adat. Nah, karena dia mufrad selalu, bahwa mufradun daiman di sini. Oke, berarti dari segi adat dia gugur, nggak ada tuh. I'rab tankir, tazkir ta'nis saja. Namanya i'rab, tankir ta'rif dan tazkir ta'nis saja. Untuk mengikuti sebelumnya itu i'rab sama nakirah ma'rifat, ya. Ketika dia mengikuti isim setelahnya, baru dia mengikuti jenis. Now, kalau kepada isim sebelumnya dia hanya mengikuti i'rab dan juga apa namanya? Ah, nakirah dan ma'rifat. Nakirah dan juga ma'rifatnya. Kita lihat. Yatba'u an-na'tu as-sababi man'utahu wa huwa ma qablahu. Nah, man'utnya ini adalah isim yang sebelumnya ya teman-teman. Ingat baik-baik. Fi syai'aini. Nah, pada dua perkara saja dia mengikuti man'utnya, yakni mengikuti isim sebelumnya, i'rab dan tankir ta'rif. Gitu. Contoh, hadara rajulun karimun akhuhu. Ya, karimun nakirah mengikuti rajul. Rofa mengikuti rajul. Muzakar mengikuti aku. Jangan sampai kita katakan Karim muzakar karena ngikutin rajul juga muzakar. Enggak. Gitu. Nah, kalau kita ganti nih. Rajulun laki-laki itu yang mulia. Nah, laki-laki itu yang mulia ibunya. Apa bahasa Arabnya coba? Laki-laki itu yang mulia ibunya. Rojulun karimun Ayo, ibunya ummuhu. loh yang mulia. Ya, tapi dia tetap masuk ke nah itunya ke rojulun. Ke ya ke rojulun. Apanya yang masuk ke rajulun? Iya, apa? Apa namanya? Dia manutnya tuh tetap rojulun gitu. Marfu'nya. Tapi kan Marfu'nya isim ya. setelahnya umun nanti. Kalimatun. Karimatun. Ikut muannas kan tasgir ta'nis. Muzakkar Oh, muannasnya ikut isim setelahnya. Isim setelahnya kan nanti umun. Gitu. Rajulun, karimatun, ummu, ummuhu. Gitu. Ya. Ro'a itu rajulan, karimatan. karimatan ummuhu. Ah, tuh, ya. Nah, tetap tetap rofa nih. Meskipun dia nasab, isim yang terletak setelah sinaat itu tetap rofa. Nih ya, itu rajulan kariman akhuhu. Tadi juga tadi bagus contohnya tadi ya. Itu rajulan karimatan ummuhu. Jangan ummaha gitu. Ntar kita akan lihat sebagai apa dia tuh. Gitu ya. Marartu bi rajulin karimin akhuhu. Nah, ya. Nah, ini dipegang baik-baik kaidah ini nih.
ya. Naat sababi mengikuti man'ut isim sebelumnya itu dari segi i'rab sama nakirah ma'rifat saja. Tapi untuk jenis muzakkar muannasnya ikut ke isim setelahnya yang selalu rofa. Dan kemudian ya sinaat sababi itu tidak mengikuti sesuatu dalam adat. Ya ini kenapa? Mufrad daiman, mufrad selalu mufrad gitu. Ya, baik. Ini ketika ma'rifat nih. Hadara ar-rajulu al-karimu. Al-karimu dia ma'rifat ikutnya kemana? Ke rojul ya, ke man'ut rajul isim sebelumnya. Oke ya. Nah, Ra'aitu ar-rajula al-karima. Al-karima nasab dengan fathah. Ikutnya ke siapa dia ini? Rojula, ar-rojula. Betul ar-rajula ya. Baik, sekarang yang B. Wa yatsba'u ma ba'dahu fit tadhkir wa ta'nis. Berarti ikut ke isim setelahnya. Marartu bi rajulin karimin abuhu. Karim muzakkar ikut ke abu, abu juga muzakkar ya. Karim muzakkar li'an nama ba'dahu karena apa yang setelahnya wa huwa abu muzakkar juga. Marartu bi rajulin karimatin ummuhu. Nah, yang tadi sempat kita singgung. Karimatin. Kenapa nggak sama dengan rajul? Ya iya dong. Gitu. Karimah ini hanya sama dari segi irob nih buktinya kasroh sama kayak rojul. Kemudian juga dari segi nakirohnya. Karimah nakiroh sama seperti rojul. Gitu. Tapi untuk jenisnya dia muanas ikut ke umum. Karena kan terjemahnya adalah laki-laki yang mulia. Siapa? Ibunya. Gitu. Karimatin muannas li'anna ma ba'dahu wa huwa ummuhu muannasu. Wa nahwu qawlihi ta'ala di dalam ayat Al-Quran, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati az-zalimi ahluha. Nah, ya, yang zalim penduduknya. Az-zalim na'tun lil qaryah. Zalim na'at untuk qaryah. Wa huwa na'tun sababi. Muzakar. Muzakarnya. Kenapa? Karena dia ikut ahlu. Bukan ikut qaryah. Karena qaryah muannas. Zalim ikut qaryah itu dari sisi irob. Kasrohnya nih. Ya. Kemudian apalagi? Ma'rifat. Eh, Makrifatnya. Betul sekali ya. Li'anna ma ba'dahu wa huwa ahluha mudzakkar. Baik. Kemudian wala yatba'u syai'an fil adat fahuwa mufradun daiman. Ini naatnya dia mufrad selalu. Ya, mufrad selalu. Fahuwa mufradun daiman. Contohnya. Marartu bi rajulin qaimin abuhu. Oke, mufrad nih ya, rajulnya, man'utnya. Nah, isim setelahnya pun juga mufrad. Oke. Kita lihat ketika tasniah. Marartu bi rajulaini qaimin nih. Mufrad dia, qaimin. Padahal isim sebelumnya rajulaini. Nah, kemudian abawa. Dua tasniah juga tuh isim setelahnya. Nah, ya. Marartu bi rijalin qaimin rijal jamak. Aba'u jamak isim setelahnya. Dan naatnya qaimin tetap mufrad. Marartu bi fatayatin qaimin nam ya. Abu hunna. Nah, dia qaimin muzakkar karena ikut ke abu gitu. Kemudian juga lafal setelah naat itu nggak harus jamak juga ngikutin si ini. Ngikutin siapa namanya? Man'utnya si qaim atau man'utnya naat sababi. Ini buktinya. Bi fatayatin qaimin abuhuna. Apa pakai lafal abu mufrad ya, pakai lafal abu mufrad bebas-bebas saja. Yang penting mah domirnya itu nanti domir yang melekat pada isim setelah naat itu harus dia mengikuti adat man'ut ya, isim sebelum si naat sababi. Hunna harus ngepasin fatayat jamak muannas gitu. Karena kan dia robit irtibat pengikat harus sesuai kembali kepada si man'ut naat sababi. Nah, ini dia teman-teman. I'rab isim yang terletak setelah naat sababi. Di sini kita kaji. Ya, nah, ro'aitu ar-rajula. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Al karimata ummu
Ummuhu. Oke. Ummuhu jadi apa? Al ismu al waqi'u ba'da na'ti as-sababi marfu'un daiman. Makanya tadi ketika nasab si man'ut dan naatnya, isim yang terletak setelahnya lafal abuhu, ummuhu, abawahu itu kan musanna, rofanya dengan alif. Nah, tetap rofa dia. Daiman. Nah, ya, marfu'un. Oke. Kalau ditanya kenapa dia selalu rofa, ini jawabannya. Tentu ada sebabnya. Amilnya apa dong yang menjadikan dia rofa itu? Wa amilu raf'i fihi huwa na'tu. Na'at teman-teman semua. Naat yang menjadikan isim yang terletak setelah si naat itu rofa. Kenapa? Karena naat itu li'annahu ya'malu amalal fi'li. Beramal dengan amalan fi'il. Tinggal kita lihat nanti sirotnya, bentuk dari si naat tersebut. Dari tadi kan sirot naatnya itu ya isim fa'il seperti qaim atau sifah musyabahah karim. Itu semua kan dia bisa beramal amalan fi'il. Gitu. Wala yakhruj an kaunihi fa'ilan. Nah, ya. Au naiban anil fa'il. Dan tidaklah keluar dari keadaannya sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ya. Jadi sebagai apa teman-teman? Kenapa dia isim yang terletak setelah naat sababi itu rofa? Sebagai apa? Bisa dia Fa'il. fa'il atau bisa dia sebagai naibul fa'il. Naibul. Ntar kita lihat saja bentuk naatnya itu apa. Gitu. Kita lihat di sini ya. Kapan isim yang terletak setelah naat sababi di i'rab ya sebagai fa'il? Ini jawabannya. In kana na'tu as-sababiyyu isma fa'ilin aw sifatan musyabbahatan. Kalau naat sababinya itu siwat bentuknya adalah siwat isim fa'il. Seperti lafal alim, qaim, mujtahid. Ini kan siwat isim fa'il. Mushtaq dia. Mushtaq. Nah, terambil dari kata dasar. Alim dari alima. Qaim dari koma. Ya. Mujtahid dari ijtahada. Ah, contoh. Hadoro ar-rajulu al-alimu abuhu. Telah hadir laki-laki yang alim. Siapa yang alim? Bapaknya. Paham ya? Ingat maknanya saja melekat. Tapi sejatinya dia naat untuk rojul. Gitu. Abuhu lafal abuhu kita irob. Fa'ilun. Lismil fa'ili marfu. Nah, lafal abu ini fa'il untuk lafal alim. Karena alim di sini adalah sigot isim fa'il dan dia beramal amalan fi'il ya'malu amalan fi'li. Wa alamatu rafihi al-wawu karena kan dia al-asmaul khamsah li'annahu minal asmaul khamsati al-ha'u ha'nya adalah domir mutasil. Robit atau irtibat dia kepada si rojul. Makanya hu pakainya karena rojul suatu orang laki-laki. Domir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian yang naat sababinya berbentuk sifah musyabahah. Sifat musyabahah karim. Ini diambil dari mana? Dari fiil-fiil yang ada di sulasi mujarrad bab 5. Wazan-wazan fa'ula, yaf'ulu. Ketemu tuh nanti karuma. Nanti ada karim, ada bakhil, bakhula, ya bakhulu, ada tawil, ada qasir. Berkaitan dengan sorof di muro'anjah kembali. Ya, hadarah ar-rajulu al-karimu akhuhu. Aku jadi apa di sini? Silakan baca, coba.
fa'ilun. Anu Ustaz, Ya boleh silakan cepat. hadara hadara ar-rajulu al-karimu akhuhu fa'ilun isifatil musabbahati marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Oke, betul. Kemudian kapan isim setelah naat sababi di i'rab sebagai naibul fa'il, naib anil fa'il. Nah, ini ingkana na'tu as-sababiyu, kalau naat sababinya berbentuk isim maf'ul, ya, atau isman mansuban, bukan pakai sod ya. Kalau pakai sod yang dinasab. Kalau ini mansuban yang disandarkan, yang dinisbatkan. Kita akan lihat bentuknya nanti. Isim yang dinisbatkan itu gimana? Kalau isim maf'ul mah udah mafhum insyaallah ya. Ah, kita lihat yang isim maf'ul terlebih dahulu, madrubun, nah, ya, masyhurun, mukramun. Oke. Contoh hadza rajulun. Intinya bentuk-bentuk maf'ul ini menjadi naat untuk isim sebelumnya. Contoh hadza rajulun masyhurun ammuhu, masyhurun gitu. Atau boleh kita pakai yang madrubun. Hadza rajulun madrubun ammuhu. Ah, ya, madrubun ammuhu pamannya. Gitu. Kalau misalkan ini adalah seorang laki-laki yang terkenal ibunya. Bahasa Arabnya gimana? Rajulun. Ada rojulun mashhuratun ummuhu. Betul ya. Hadza rajulun masyhuratun ummuhu hu kembali kepada rajul ummu tetap domah karena dia rofa naibul fa'ilah masyhurah. Masyhurah muannas mengikuti ummu. Nah, masyhuratun dia rofa mengikuti rajul sebagai khobarnya haza. Gitu. Kemudian nakirohnya pun juga ikut rojul. Nah, sebagaimana di sini hadza rajulun masyhurun, rofa dan nakirohnya si masyhur mengikuti rojul. Tapi mudzakarnya bukan mengikuti rojul, bukan jangan sampai mentang-mentang rojul muzakkar langsung aja kita bilang masyhur ini muzakkar ikut rojul. Enggak, masyhur itu muzakkarnya ikut amum. Ammu naibu fa'ilin lismil maf'uli marfu'un wa alamatu rafiyya dhammatu alha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Sekarang isim mansub. Isim mansub pakai sin yakni dinisbatkan. Nah, jadi ada ya nisbah. Ada ya nisbah. Oke. Ini ada juga pelajarannya di sorof. Ya nisbah. Nah, ya nisbah. Nisbat kepada negeri, nisbat kepada mazhab, nisbat kepada kota kelahiran, nisbat kepada kota domisili, tempat tinggal asal, gitu. Atau nisbat kepada keturunan, nah, suku, begitu. Kabilah, nah, Minangkabawi, Sului, orang Solo, ya, Jakarti, orang Jakarta, Al-Batawi, orang Betawi, suku, Al-Fadani, Padang, nah, Al-Batawi, atau Tremasi dari Tremas, Pacitan, nah, Maki dari Mekah, Dimashki, Damaskus, ini ada kaidahnya ya, nggak sembarangan untuk mengganti itu ketika bersambung dengan ya nisbah. Nanti teman-teman bisa buka playlist rekaman Al-Bidayah fi Shorof. Itu udah saya kaji ada di YouTube saya playlistnya. Nah, langsung aja cari video yang membahas ini nisbat. Nah, Nahu contoh hadara ar-rajulu al-misriyu syaikhuhu. Ah, ya, telah hadir seorang laki-laki Mesir. Siapa yang Mesirnya? Syekhnya, syekhnya. Syekhu jadi apa? Naibul fa'ilnya Misri. Ya. Syekhuhu, syekhu naibu fa'ilin lismil mansubi marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi.
Gitu ya. Nah, kemudian at-taqsimus tsani, bagian yang kedua untuk naat adalah yang qasimu bi'tibari lafzihi ila mufrad jumlah syibul jumlah. Oke. Nah, jadi ada naat yang namanya mufrad, ada naat berupa jumlah, berarti nanti jumlah tersebut fi mahali apa sebagai naat, gitu ya. I'rab mahalnya nanti bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali jarin, bisa fi mahali raf'in. Karena kan dia jadi naat, tergantung nanti si man'utnya. Nah, kemudian juga syibul jumlah bagaimana? Nah, ini bagus sekali ini. Panjang tidak ini pembahasan. Oke, kita cukupkan saja dulu. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan lanjutan dari naat ini. Intinya kita faham terlebih dahulu naat sababi yang mungkin barangkali di antara kita itu merupakan hal yang baru. Karena umumnya naat yang dicontohkan, bahkan ketika belajar jurumiyah sekalipun, naat yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum itu adalah naat hakiki. Beliau tidak mengikut sertakan naat sababi. Kalau mungkin ada dibahas itu barangkali di syarah-syarah jurumiyah. Nah, di syarah-syarah jurumiyah yang menambahkan adanya naat sababi seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan kasihan Ustaz. Wahai